Kalau kami boleh curhat, wah ini dia. Salsa, lelah salsa, sepi salsa, capek banget. Betul. Balance bukan berarti harus seimbang 50-50 ya. Benar, Benar ya, harus dipahamin ya, adil itu tidak harus sama. betul. Balance tidak harus seimbang 50-50 karena mengukurnya juga nggak gampang. Nah, tapi perusahaan juga punya andil memang. Kalau kamu baca berita terbaru kemarin kayak si Zuckerberg Meta ya, itu kan ngerekrut talent AI itu kemarin, bayarannya geleng-geleng kepala. Setiap perusahaan berlomba-lomba membranding perusahaannya dengan menyampaikan bahwa kami punya ini itu fasilitasnya gini-gini gitu. Masuklah di alam bawah sadar bahwa orang-orang ya first timer yang pengen bekerja itu sudah berharap ekspektasinya yang kayak di sosial media itu. Halo Sobat Office, kembali lagi di segmen apa ini namanya? Ya segmen mari-mari. Gimana kerjanya? Alhamdulillah lancar walaupun agak dar-der-dor akhir-akhir ini. Oke, sebentar. Apa itu makna dak-dedor? Lagi banyak tumpukan pekerjaan. Emang kapan sih kerja itu nyantai? Kayaknya semua orang juga kerja pasti capek, sibuk, pusing, tekanan. Ada yang lain? Walaupun itu makanan sehari-hari ya sebetulnya. Tapi memang kadang itu ada kadar lagi hektik parahnya gitu Pak. Ada peak seasonnya. Ya memang di momen-momen tertentu ya ada juga memang perusahaan yang biasanya memang bukan weekend ya, akhir tahun gitu ya. Selalu mau closing, mau ini dan segala macam, lagi sibuk-sibuk. Tapi kan itu kan sudah ritual ya. Iya betul, tetap aja kita melakukan ritual-ritual seperti itu yang bikin kita hektik kadang ya di akhir tahun. Begitulah. Nah ngomong-ngomong nih, kemarin itu sempat rame kata-kata perintis atau pewaris gitu. Nah Mas Bian sendiri kan adalah seorang direktur di perusahaan G-Media gitu. Nah kalau misalkan kita tarik mundur ke belakang, ternyata dulunya itu sebagai pekerja juga nih. Oke. Begitu betul? Ya benar. Nah, apakah G-Media ini sebagai first job dirimu kah? Atau sebelumnya sudah pernah berkorporat dulu atau gimana nih Mas? Aku itu sebelum masuk di apa ya, mungkin orang kantoran kali ya. Sebenarnya dulu juga freelance. Oke. Jadi kalau ini mau cerita masa lalu jangan-jangan kita hari ini. Enggak apa-apa sharing-sharing aja. Iya dulu freelance. Aku kuliah, aku nggak mau nyebut tahun ya. Nanti kiraan tua nanti. Kan aku kan mas saja masih, Iya, oke, masih anak baiklah. Gen Z, muda, 17 tahun tadi bilang plus. Begini, dulu tahun 2000 sekian, nggak mau nyebutin ininya, eksaknya. Aku itu kan setelah 2 tahun kuliah mungkin kira-kira memutuskan diri untuk ini sebenarnya ceritanya melankolis sih sebenarnya. Nelpon ibu untuk bilang bahwa sejak hari ini jangan lagi kirimin aku duit. Aku akan butuh pertolongan kalau memang nanti duitku tidak cukup untuk bayar kuliah. Oke. Jadi itu titik muasalnya aku kenapa mulai menjalani fase perjalanan hidup sampai hari ini. 2007 itu modalku ngoding. Aku programmer ya, web programmer zaman dulu itu pakai PHP. Kemudian mungkin di zaman itu aku salah satu orang yang sudah mencoba menggunakan framework. Zaman dulu itu keren banget tuh framework, Fusebox, Cake PHP. Kalau anak-anak sekarang CI atau Laravel bahasa. Kamu nggak tahu kan? Saya tidak tahu. Hanya Sengaja biar kamu bingung. Nah di tahun itu aku freelance ya nyari duit dari jualan aplikasi dan segala macam. Dapatlah penghasilan dan segala macam. Nah kemudian 2008 kira-kira 60 tahun aku jadinya. 2008 ikutlah salah satu perusahaan yang lagi merintis di Jogja. Merintis membangun sebuah perusahaan teknologi yang berbasis internet gitu ya, bisnisnya internet. Di situ ya ikut belajar, bantu dan segala macam. Dulu mulai juga dari pekerjaan fisik juga, naik tower gitu. Seru sih. Oke, berarti setelah freelance kan sudah menemukan perusahaan yang benar-benar mungkin profesional ya di situ ya. Dan hitungannya sebagai pekerja yang sukses ya karena dari awal sebagai pekerja terus sampai sekarang di level direktur gitu. Berkarir mungkin ya. Aku berkarir, jujur aja senang berkarir. Apalagi ya, mungkin kalau ditanyain kalau jenisnya, petnya itu beda-beda memang. Awal muasal juga aku nggak suka jaringan karena apa? Aku tetap mencintai passionku sebagai programmer. Kayak kita episode kemarin bahas itu kayaknya. Iya benar. Bahas passion ya, benar ya.
Jadi dulu passionku itu juga ngoding. Tapi karena keadaan adanya itu gitu kan, ya aku harus coba menikmatin proses itu. Oke, baiklah. Nah, ngomong-ngomong nih, sebagai first jobber gitu ya di sebuah perusahaan ini, dulunya tuh punya ekspektasi apa sih terhadap perusahaan ini karena melihat perusahaan ini juga sedang merintis. Terus gimana? Apakah ada ekspektasi untuk jenjang karir sampai akhirnya menjadi direktur gitu? Ini aku yang diwawancara hari ini ya. Bukankah kita ini sama-sama host ya? Nah, nanti kita kan sharing nih. Ya generasi kita berbeda. Ingat ya, kita beda generasi, aku milenial, kamu Gen Z. Benar. Itu udah clear. Di zaman itu tidak seperti sekarang. Sekarang pilihannya banyak dan segala macam. Dan eksploitasi, oke keren sekali bahasanya. Eksploitasi terhadap kerja itu nanti begini begitu itu tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu tuh ada kerja aja udah alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau berbeda ekspektasi. Kalau zamanku concernnya adalah safe. Jadi misalnya orang yang dapat kerjaan itu sudah satu langkah mengamankan perjalanan hidupnya. Wah, ya, apik, bagus sih. Modelnya begitu. Kalau kamu gimana? Salsa, kalau hari ini? Kalau aku, karena aku kan SMK langsung kerja ya. Jadi di umur 17 tahun, tahun 2020 waktu COVID aku kerja. Waktu itu sebetulnya nggak punya ekspektasi banyak karena tahu di zaman COVID itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya bangkrut gitu-gitu ya. Jadi yang penting dapat kerja dulu deh tanpa berekspektasi apapun gitu. Gitu awalnya jadi no ekspektasi, tapi kalau mengingat di zaman sekarang kita udah selesai COVID dan masa Gen Z ini juga banyak ya yang nyari pekerjaan gitu. Itu sekarang jadi lumayan banyak tuntutan, entah kenapa. Aku malah bingung nih Mas. Kayak kenapa ya akhir-akhir ini tuh Gen Z itu kayak membawa banyak nilai gitu. Jadi entah itu tentang work life balance, entah itu harus kerja bisa dimanapun gitu. Karena kan memang masa itu masa itu kalau kita compare COVID sama hari ini memang tidak apple to apple. Betul. Karena di saat fase COVID itu semua orang survival ya, survival. Jadi ada pekerjaan itu udah sangat disyukurin karena banyak orang yang terlayoff, terpaksa harus di layoff. Karena bisnis sedang tidak bisa bagus berjalan dengan seperti sebelumnya waktu normal. Nah begitu juga dengan fase milenial yang sebelumnya tahun 2000-an awal ya. Sama persis sebenarnya. Nah, tapi hari ini kenapa banyak orang yang oke, aku pengen ini, itu, ingin itu. Karena memang jenis usaha makin banyak. Media sosial itu boom di mana-mana kita bicara, apalagi anak-anak Gen Z sedangnya TikTokan gitu ya. Misalnya IG, TikTok. Zaman aku kan Facebookan. Friendster gitu ya. Friendster, sebelumnya itu MIRC juga mainan, chattingan gitu. Ya segitu-gitulah. Sehingga setiap perusahaan berlomba-lomba membranding perusahaannya dengan menyampaikan bahwa kami punya ini itu fasilitasnya gini-gini gitu. Masuklah di alam bawah sadar bahwa orang-orang ya first timer yang pengen bekerja itu sudah berharap ekspektasinya yang kayak di sosial media itu. Oke, malah fenomenanya itu dari perusahaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan Gen Z itu pada akhirnya malah. Iya, sebenarnya kan begitu. Coba misal gampang begini. Zaman dulu, apa pernah tersampaikan bahasa-bahasa ESOP misalnya, Employee Stock Ownership Program misalnya, bahwa karyawan itu punya potensi mendapatkan share gitu ya, atau bahasa kerennya ya saham lah di perusahaan yang mereka kerjakan. Dulu kan nggak ada, karena ekspektasi orang kerja itu makin tinggi, sehingga akhir-akhirnya, wah aku kan kerja totalitas nih, ngeluarin energi berlebihan, siang malam banting tulang katanya. Wah, sedap lah pokoknya. Aku kan mau dihargain seperti founder juga. Akhirnya ya mungkin ya, ini pendapatku pribadi gitu ya. Perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa melakukan hal itu, dia menggunakan cara itu untuk meng-attract calon-calon karyawan yang akan diterima di perusahaannya dia. Oke, berarti sebetulnya segala ekspektasi atau mungkin tuntutan gitu lah ya dari Gen Z ini, kalau dari Mas Bian sendiri, apakah itu sebuah idealis Gen Z atau sebenarnya ya udah itu realistis aja? Dua-duanya. Satu ya realistis iya, boleh-boleh aja kok nuntut itu. Tapi kan kita harus balance ya. Balance antara
sumbangsi kontribusi kita terhadap perusahaan dengan perusahaan memberikan benefit balik ke kita. Itu kan harus balance. Betul. Balance bukan berarti harus seimbang 50-50 ya. Benar. Benar ya, harus dipahamin ya. Adil itu tidak harus sama. Betul. Balance tidak harus seimbang 50-50 karena mengukurnya juga nggak gampang. Nah, tapi perusahaan juga punya andil memang. Kalau kamu baca berita terbaru kemarin kayak si Zuckerberg Meta ya. Itu kan ngerekrut talent AI itu kemarin, bayarannya geleng-geleng kepala. T ya. T. Gila. Gajinya T. Kita akan ngomongin gimana coba cara perusahaan lain untuk bisa akhirnya standarnya itu jadi naik gitu. Ada perusahaan yang dapat bonus 5 kali gaji misalnya. Perusahaan-perusahaan yang belum tentu ngasih bonus 1 kali gaji sekali itu kan jadi garu-garu kepala gitu kan. Benar-benar. Nah akhirnya orang-orang melihatlah oke, berarti sebenarnya ekspektasi kita itu boleh menuntut untuk sampai 5 kali gaji. Karena ada contohnya. Terekspos kan di Iya, media sosial betul. kan. Iya Kak, itulah yang terjadi hari ini. Sehingga ya market bicara ngomongnya talent gitu ya sudah berubah pendekatannya. Oh, walaupun sebenarnya kalau misalkan di masa sekarang itu kan banyak orang nganggur ya. Banyak orang nganggur. Oh iya, kamu tahu nggak kalau orang milih nganggur daripada kerja yang tidak sesuai ekspektasinya? Kamu tahu kan? Iya sih, bener sih. Memang banyak seperti itu gitu. Oh wow. Aku pikir malah di era yang sekarang ini kayak dari perusahaan bisa bikin statementnya sendiri gitu. Kayak oh iya di perusahaanku peraturannya kayak gini gitu. Ya nggak bisa karena kan dua hal. Ini kan sama-sama butuh kan. Lo butuh kerja, perusahaan juga butuh pekerja. Iya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu punya kepentingan. Cuman ini kan masalah ego. Ini dia. Iya dong. Ego perusahaan yang mungkin pelit gitu ya. Atau memang kemampuannya memang terbatas. Egonya calon pekerja yang berharap terlalu berlebihan. Benar. Padahal sebenarnya apalagi lu misalnya baru pertama kali kerja. Atau baru mau pertama kali kerja. Ya jangan terlalu berlebihan mimpinya lah gitu loh. Nikmatin lah dulu gitu kan. Capek-capek dikit gitu kan. Ya, Benar. buat belajar. Tapi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang tuh biasanya tuh mengkategorikan sebuah perusahaan itu jadi ada beberapa macam. Entah itu yang gajinya sesuai, teman-teman kantornya enak, tapi kantornya jauh dari rumah. Atau mungkin kantornya deket, gajinya enak, tapi teman-temannya nggak sesuai gitu. Nah ini sulit menjawab dengan satu kalimat. Kenapa? Karena aku mungkin agak menggeser jawabannya. Tiap orang itu punya tujuannya masing-masing. Betul. Makanya kita di episode kemarin sebelumnya itu kita bilang bahwa itu pilihan mereka untuk memilih bahwa aku senangnya itu dapat lingkungan yang paling bagus. Aku senang kerja itu yang menjanjikan secara remunerasinya. Aku senang kerja itu paling dekat dengan rumah, gaji berapa aja aku terima. Itu kan pilihan kepentingan masing-masing. Iya, benar. Jadi kalau kita misalnya mengkategorikan bahwa orang akan lebih senang X gaji doang, ya belum tentu. Bahkan ada perusahaan tuh pernah, ya mungkin di tempatku juga sih. Aku pernah melakukan survei. Nah ini buka kartu nih. Survei tahun berapa ya? 2023 kayaknya. Apa 22? Oke. Kepuasan karyawan. Oke. Nomor 1 sampai nomor 10 orang mungkin ekspektasi ya. Salsa kayaknya belum ada di G-Media waktu itu. Belum ada. Kira-kira Salsa remunerasi itu gaji ya di tahun itu ya maksudnya nomor berapa? Di tahun 2023 tetap 22 23 kalau aku lupa. kalau gaji tetap Iya tinggi. Oke, kira-kira. top 3 deh, top 3 deh itu. Top 3. Nah, kamu salah. Oh iya. Salah. Real surveinya. Remunerasi gaji itu nomor 7. Oh wow. Nah top 3-nya itu apa Mas kalau boleh tahu? 1, rasa aman. Oh, Nanti aku jelaskan apa itu rasa aman. Kedua, rasa nyaman. Yang ketiga ya bicara inovasi. Aku lupa, mungkin kebalik. Kayaknya inovasi nomor 2, inovasi. Kenapa rasa aman muncul? Bukan karena perusahaannya udah belasan tahun, udah settle, aturannya clear, udah ISO dan segala macam. Bukan. Tapi yang setelah kami breakdown, rasa aman itu munculnya karena perusahaan itu terus ingin bertumbuh dan berkembang. Relate dengan poin nomor 2-nya terus berinovasi. Oke. Sehingga buat mereka, aku akan invest energi, hati dan pikiranku di perusahaan itu, aku akan tetap bisa ikut bertumbuh dengan perusahaan ini. Jadi gaji itu dianggap buat mereka itulah bagian bahan bakarnya aja. Kalau dia juga ikut bertumbuh dengan perusahaannya, gajinya pasti akan mengikutin.
Oh wow. Aku jadi promosi kayaknya nih. Wow. Menarik banget sih ini. Gaji ternyata malah di nomor 7. Itu tahun 2022 atau 2023. Aku agak lupa persis tahunnya ya. Tapi mungkin hari ini bisa berubah. Karena bisa kita bilang jumlah tenaga kerjanya naik hampir 50%. Kedua, generasi yang muda hari ini, fresh graduate dan kawan-kawan itu juga mendominasi. banyak, Nah, iya. mungkin kalau hari ini disurvei bisa jadi yang seperti Salsa sampaikan, remunerasi bisa nomor top 3 lah Top mungkin. 3. Mungkin Ya, ya, aku benar, belum benar. melakukan itu sih. Benar-benar. Karena memang mungkin dari sudut pandang Gen Z dan milenial itu pun berbeda ya. Karena milenial kan ya secara umur dia lebih dewasa, inginnya merasa aman dan nyaman. Sedangkan Gen Z ini lagi senang-senangnya explore gitu gak sih Mas? Iya masuk akal, bisa dikatakan demikian juga sih Gitu. sebenarnya. Oke, menarik sekali ini. Kamu ekspektasi apa? Nah, kalau pada akhirnya sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang kan aku udah jadi pekerja itu hampir 5 tahun. Ya walaupun dihitungnya masih baru ya sebetulnya ya. Memang di perusahaan yang sekarang udah berapa tahun? Kalau di perusahaan sekarang 1 tahun. Cuma oke. memang sebagai pekerja gitu 5 tahun dari yang awalnya nggak berekspektasi apa-apa sampai akhirnya sekarang mungkin yang aku ekspektasikan adalah lingkungan yang nyaman dan salary yang oke. Itu udah cukup sih sebetulnya. Ya normalnya kan memang apa bahasanya? Kenapa bukan ngomongin gaji remunerasi gitu ya? Ya timbal balik feedback bagi perusahaan itu ya yang bagus secara kemampuan mereka membayar talentnya atau Betul. karyawannya. Jadi itu bagian dari proses bisnis memang. Cuman memang gimana ya? Mungkin Salsa kan the employer gitu ya. Belum pernah merasakan membangun sebuah bisnis gitu ya. Betul. Itu kalau kami boleh curhat, wah ini dia. Kayaknya harus ada sesi aku harus curhat ini kayaknya. Baiklah, ayo lanjut Kalau curhatnya. orang-orang entrepreneur founder itu curhat, Salsa lelah Salsa, sepi Salsa, capek banget kalau boleh curhat ya. Tapi kami tuh nggak pernah mau mengekspresikan itu di depan orang lain. Kesedihan dia, kestresan dia itu diluapkan di luar perusahaan. Sehingga dia harus mencari tempat yang mungkin healing. Ya aku biasanya paling seneng sih karena olahraga ya. Jadi stress release-ku tuh ya di olahraga. Jadi itu yang kadang-kadang tidak dirasakan oleh teman-teman yang bekerja. Kenapa? Kepala kami itu, ya buat adik-adik ya teman-teman. Aku harus kasih tahu. Di kepala kami itu tiap bulan, akhir bulan selalu mikirin kita bisa membayar orang apa enggak nih bulan ini. Iya. Ini dipikirkan gak cuma dirinya dia sendiri ya, tapi karyawan-karyawannya atau talent-talentnya yang di bawah juga. Enggak, saya lah. Mereka tuh selalu care sama orang-orang di dalam. Memang ada yang bentuk komunikasinya yang halus, panjang nih halus ya. Ada yang mungkin agak-agak tegas, mungkin agak-agak galak. Tapi esensinya mayoritas ya, entrepreneur pebisnis leader yang benar aku harus garis bawahi. Selalu di otak dia adalah mikirin orang-orang yang bekerja buat dia. Bukan buat dirinya sendiri. Yang benar ya, highlight. Tapi realita yang terjadi apakah sesuai dengan yang benar itu tadi? Oh, banyak kok contohnya. Oke. Kita kan tergantung lingkungan aja. Kolegaku, teman-temanku, sahabatku tuh selalu punya pendekatan yang sama kok. Karena kita ya pasti kan nyari ya vibrasi yang satu, sama iya. ya, teman Betul. yang sama. Jadi teman-temanku juga sebenarnya secara konsep mereka memimpin bisnis atau perusahaan mereka ya pendekatannya sama kok. Dan mereka lebih care sama orang-orangnya dia, rela berkorban. Kalian kerja 9 to 5 misalnya gitu ya. Kami itu 24 jam, lu kira. Jadi kalau ada leader-leader ya, bos-bos atau mungkin top level CEO yang lebih banyak keluar negerinya, jalan-jalannya daripada bikin usahanya, hati-hati. Tapi bisa jadi dong ke luar negeri memang rencananya untuk healing, barangkali dapat ide atau inovasinya dari jalan-jalan Ya gitu. bisa juga, tapi porsinya tulis dijaga. Masa healing terus kan? Itu ngabisin duit namanya. Ada masalah itu sama bisnisnya. Gitu. Oke. Oh kisi-kisinya seperti itu ya? Nggak ada yang bisnis autopilot. Nggak ada. Ya kita bisa berdebat lah inilah ya. Aku menganggap bahwa tidak ada bisnis yang autopilot. Even sistemnya udah jadi sekalipun kehadiran top level, founder itu sangat dibutuhkan untuk mengangkat emosi lagi, motivasinya orang-orang di dalam, mengangkat lagi jiwa, membangunnya lebih tinggi, sekaligus juga menginspirasi. Karena kalau misalnya kita jalankan bisnis ditinggal gitu, bisa sih dibikin sistem SOP semua, tapi orang-orang tuh kayak nggak punya apa ya soulnya gitu loh, nggak punya jiwa.
Aku aja sering ngantor kok. Sekarang misalnya aku nggak ngantor bisa nggak jalan? Bisa. Jalan nih perusahaan. Ya karena aku belum cerita, aku ngehandle beberapa perusahaan. Oh iya. Iya kan? Iya. Yang jelas lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Lebih dari 3 nggak tapi? Heeh. Oh wow. Ah, aku jadi penasaran nih, gimana cara ngatur ritmenya? Di antara kan lebih dari 3 itu udah banyak ya hitungannya ya. Gimana cara ngatur waktunya gitu? Ini dia. Sayangnya waktu tuh cuma 24 jam sehari. Kita harus istirahat ya either 7, 6, 7, 8 jam lah kira-kira ya. Memang mau nggak mau ya kita harus kerja cerdas ya. Jadi ya diatur waktunya sedemikian rupa biar efektif dan efisien. Karena nggak bisa nambahin waktu. Itu problemnya. Nah, kalau aku bisa nge-scratch gitu udah jadi satu hari 48 jam itu wah seru gitu. Atau nggak butuh tidur gitu ya. Wah itu asik itu. Kayaknya kita tetap butuh tidur. Jadi kalau ditanyain bagus apa tidak? Oke apa enggak tergantung kepentingan. Karena aku memang suka nge-create something ya, nge-create sesuatu hal yang baru, bisnis baru dan segala macam. Ya ini adalah bagian dari yang ku senengin. Ya kalau kita kemarin bicara passion, ya passionku itu ya salah satunya adalah bikin bisnis baru. Oke, karena gini Mas Bian, kalau misalkan kita ya sebagai pekerja yang cuma kerjanya 8 jam katakanlah kayak gitu ya, itu pun masih sempat itu merasakan burnout gitu ya. Bagaimana dengan dirimu yang menghandle 3 atau lebih perusahaan gitu? Aduh, kayaknya aku tiap hari burnout. Seriously. Wow, sorry malah ketawa ya saya ini. Enggak, beneran. Cuman kan ekspresi burnout itu buatku bisa bukan sembunyiin ya. Tapi lebih dijadiin sebagai bentuk lain gitu loh. Diposisikan di bentuk lain. Mungkin kalau misalnya salsa gitu ya lagi burnout. Seolah-olah obatnya harus healing gitu kan. Kalau aku enggak. Kadang-kadang, kalau kamu pernah lari gak sih? Sorry, aku geser dikit. Kamu pernah lari? Maraton gitu? Enggak sih, jalan kaki sih. 10 kilo juga pernah? Jalan kaki 10 kilo pernah kemarin. Itu pencapaian pertama aku. Oke, misal kamu pernah lari ya, long run. Mungkin ya udah gak usah lah 10 kilo, 20 kilo gitu ya. Ya udah 10 kilo ke atas lah misalnya. Anggap aja awal. Percayalah, lari itu di awal-awal itu perihnya nggak ketulungan buat orang-orang apalagi yang nggak terbiasa. Nanti misalnya seandainya aku udah terbiasa sekalipun, udah cukup lama lari di masa-masa tertentu di kilometer tertentu itu perihnya luar biasa kakinya. Tapi karena memang dinikmatin, perih itu lama-lama akan hilang. Jadi bukan berhenti, jalan terus. Dijaga ritmenya, kadang naikin speednya, kadang turunin. Kalau misalnya terasa perih, turunin dikit. Sama kayak bisnis. Bisnis itu maraton. Jadi kalau kita misalnya burnout langsung give up, wah itu ciloko. Jadi aku nikmatin aja burnoutnya jalan terus. Sometimes kita ngerem dikit, capek kita berhenti istirahat, nanti balik lagi ke fase yang awalnya. Jadi itu yang pentingnya mengatur waktu, ritme, energi biar kita nggak terjerembab dalam konteks bahasa burnout itu. Oke, menarik. Nah kamu nggak tahu ya. Ini menarik sih sebetulnya. Nah Mas Bian, aku jadi penasaran juga nih, karena kan kalau misalkan Gen Z sekarang kan agak ribet juga ya kalau misalkan nyari motivasi gitu, motivasi dalam bekerja gitu. Nah kalau misalkan di posisimu atau di umurmu deh, untuk mencari motivasi itu tuh gimana caranya biar tetap on track gitu? Ini bahas visi nih berarti ya. Tiap orang punya visi hidup. Ada yang motivasinya ya tadi mungkin ya kita nggak boleh menyalahkan. Kalau prinsip ini kita pakai mungkin contoh gini, ada orang tujuannya gayanya atau keinginannya adalah profit oriented misalnya gitu. Ya lumrah, wajar nggak? Wajar. Hal itu boleh diambil. Ada yang passion oriented, dia memang melakukan pekerjaan itu memang karena kecintaannya terhadap pekerjaan itu. Tapi ada yang mulai menggunakan pendekatan purpose. Purpose itu sesuatu hal yang ke depan lah. Kalau kita bicara sosial, dia lebih mendapatkan bahwa apa yang dilakukan dia itu bukan untuk dirinya sendiri. Paling gampang gitulah kira-kira diterjemahkan. Ini tafsir nih kayaknya. Nah, 3 ini sebenarnya sebuah motivasi, cara bentuk motivasi. Walaupun di dalam tadi nanti ada yang mengatakan bahwa aku mencari lingkungan enak, nyari ininya enak, itu bagian dari bawahnya sebenarnya. Nah, kamu nanya aku gimana? Aku posisi motivasinya di mana? Aku di purpose. Jadi kalau ditanyain sejak dulu sampai hari ini, jujur aja tujuan hidupku tuh pengen jadi filantropi.
Jadi kalau ditanya filantropi orang yang mendedikasikan dirinya untuk sosial. Bukan berarti mengabaikan diri sendiri, keluarga, anak, istri, bukan ya. Karena itu harus tercukupi semua, sudah enough. Dan kita fokus mengembalikan lagi apa yang sudah nikmat yang kau dapatkan itu ke alam semesta. Istimewa bahasanya. Wow, merinding banget ya. Sungguh sangat ini sekali ya Mas Bian ini. Salsa masih yang bagian mana? Masih jauh ya untuk menjadi filantropi. Kalau kamu masih menggunakan profit oriented oke-oke aja kok, boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah, nanti fase itu akan berubah sendiri kok. Makanya kalau misalnya kita ngomong umur masih 20 sekian misalnya gitu, ya wajar kok lumrah. Nanti akan berubah sendiri pola pikirnya seiring kamu mau coba belajar. Oke, nah sebetulnya yang ingin jadi aku tanyain juga nih Mas Bian, karena sekarang kan Gen Z ini kan membawa nilai-nilai baru itu tadi ya, ada tentang work-life balance, terus meaningful dalam bekerja gitu, terus dan lain-lainnya itu. Sedangkan kalau misalkan dulu kan nggak seperti itu ya ketika milenial gitu. Nah apakah nilai-nilai ini itu akan berkurang semakin kita dewasa, atau memang karena zamannya udah berubah aja sebetulnya? Sebenarnya nggak kurang tepat juga ya kalau dikatakan bahwa di zaman generasinya orang-orang milenial itu tidak concern sama work life balance, well being dan kawan-kawan, bukan seperti itu. Cuman mereka tidak mengekspresikan itu berlebihan. Oke. Aku lebih nyaman mengatakan demikian karena zaman dulu apa bahasanya ya yang ku bilang kemarin, kalau misalnya bicara alternatif pekerjaan gitu ya. Dulu itu alternatifnya nggak begitu banyak. Sehingga tingkat syukurnya makin banyak gitu loh maksudnya. Hari ini kan pilihannya banyak loh. Dia kalau tidak bisa kerja di sektor formal, dia kan pengen jadi influencer, TikToker ya benar ya? Seleb TikTok gitu ya. Seleb TikTok, selebgram, YouTuber gitu. Kayak podcast kayak kita sekarang ini gitu kan. Ya kita nyari duit juga gak sih? Kalau ada syukur, kalau gak ada ya udah nerima ing pandem. Ya. Buat beli bakso kayaknya gitu. Iya, lumayan. Ya itu, jadi banyak pilihan. Zaman dulu kan enggak. Lo kalau enggak kerja di sektor formal gitu ya, ngantor ikut kerja orang, pilihannya kan bikin usaha, entah bikin warung makan, jualan apapun lah bentuknya lah. Sehingga terbatas pilihannya. Hari ini semua orang bisa produktif. Bahkan bisa kita ngomongin jualan aja, ada affiliate lah, jualan produk digital lah yang bisa diulang-ulang. Makin kreatif hari ini, caranya makin banyak sih sebenarnya. Iya, terus ada live juga ya sekarang ya betul, untuk jualan gitu. Betul. Sungguh sangat berkembang sekali di era teknologi ini. Gitu. Tandanya berarti apa nih? Tandanya berarti kalau ada orang hari ini give up, memilih untuk tidak bekerja daripada dia dapat kerjaan yang nggak pas, berarti dia sebenarnya kurang kreatif menurutku sih. Banyak kok knowledge hari ini itu terbuka dan gratis kan. Kalau buka YouTube, cari aja tuh kanal-kanal yang bicara jadi entrepreneur lah, bikin usaha lah, tips and trick itu kan banyak sekali dan gratis. Iya, dan dulu kan kalau misalkan kita pengen dapat informasi kita harus diskusi sama orang dulu, harus kenalan sama orang lain. Sekarang bisa nonton YouTube, podcast gitu ya. Iya. Udah banyak banget loh channel-channelnya. Termasuk channel ini nggak sih Mas Bian? Kita channel apa sih kita nih sebenarnya? Bicara bisnis iya enggak juga gitu kan. Karena ngomongin orang lain kayaknya. Tapi kita bukan gibah-gibahan kan ya? Enggak sih. Enggak ya. Tetap kita support teman-teman lah. Iya. Kan kita membahas sebuah isu yang lagi cukup booming gitu kan. Bukan gibah itu mah. Enggak, ini kan sebenarnya yin-yang. Yang putih itu yin apa yang ya? Yin atau yang terus dikomen ya? Pokoknya yin lah. Gua yang putih, lo yang hitam itu maksudnya. Ya, baiklah. Oke, mungkin sebelum closing ada gak sih saran nih buat teman-teman first jobber gitu yang mau masuk ke dunia pekerja, entah itu mungkin agensi, corporate atau apapun itu? Ya kalau ditanyain mau ya udah mulai aja. Aku cuma hanya bilang dimulai, jangan nunggu karena kadang-kadang yang paling kritikal dalam bentuk apapun, mau kerja mau itu berbisnis, nomor satu itu masalah momentum. Oke. Jangan sampai nanti ternyata misalnya, belum cocok nih, aku nih jago X misalnya gitu ya. X bukan X-nya sosial media ya, jago terhadap X ini gitu loh. Tapi karena belum menemukan perusahaan yang sesuai dengan mimpinya itu, dia menahan dulu dan itu menurutku nggak pas.
Oke. Kadang-kadang misal dia punya kemampuan itu, ya dicoba dulu aja di perusahaan-perusahaan yang mungkin relatively secara salary atau kompensasi kurang, prestisnya kurang misalnya, namanya biasa aja di kabupaten pula gitu kan. Agak menjadikan ya, iya, bukan di kota tapi besar. realitanya banyak seperti itu. Iya, eksplorasikan lah karena kita butuh playground gitu loh. Nah, nanti ketika misal dia punya mimpi sebagai mungkin pebisnis mungkin ya anggap aja mimpinya, ya dicarilah momen momentum itu seiring waktu dia berjalan dalam konteks berkarir itu. Oke. Jangan terlalu buru-buru dalam artian karena kenapa mayoritas misal kita bicara geser dikit ke perstartupan gitu ya, banyak fail itu kan karena ya masih terlalu muda teman-teman itu, maturity belum, momentum kadang dan juga momentum tidak di waktu dan tempat yang pas. Oke. Itu yang biasa terjadi. Aku kerja, wah harus kerja. Dan pastikan saat kerja itu ya kita jadi belajar, bertumbuh, berkembang. Syukur-syukur alhamdulillah dapat lingkungan yang enak, yang happy, sesuai passion. Itu udah bonus, mahal bonus itu. Benar. Kalaupun belum dapat pun ya nggak apa-apa ya. Tetap kita bekerja, yang penting produktif dulu aja. Barangkali bisa tetap jadi experience-nya juga kan. Betul, setuju. Gitu. Setuju. Jadi ketika kamu mempunyai mimpi untuk bekerja di sebuah perusahaan multinasional gitu mungkin, tapi ternyata belum kesampaian, ya mulai dari yang Kecil-kecil dulu lah, Kecil-kecil dulu, lokal dulu, gitu. kabupaten dulu ya. Kabupaten dulu, Kabupaten it's dulu. okay buat nambah experience guys, begitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, bisa apply pekerjaan juga ya. Iya dong. Buat teman-teman yang masih mencari gitu ya, tetap semangat, jangan putus asa gitu. Ada lagi mungkin dari Mas Bian? Cukup lah, pokoknya ya happy terus aja. Tetap, ya kalau bilang tetap semangat pasti harus semangat. Karena aku tahu yakin di luar sana teman-teman ada yang mungkin satu kali kirim lamaran mungkin ya dia laki sekali langsung diterima. Tapi ada yang puluhan, ratusan, mungkin sampai hari 2 sekian tahun mencari pekerjaan belum dapat. Ya disyukurin, semoga dapat pilihan yang terbaik. Jangan pantang menyerah karena yang menyerah itu bukan kita yang ada di sini. Oke teman-teman, thank you so much. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Wah. Terus share ke teman-temanmu yang first jobber juga ya. Oke. Mungkin itu dulu, sampai berjumpa di next episode. See you guys. Bye bye. Menarik sekali.